Uang banyak didiemin doang. Gak peka banget lu kayak doi. Punya uang banyak emang impian gitu buat semua orang. Tapi masa iya pas uang banyak ditaruh di rekening doang? Yang bener aja, rugi dong. Kali ini gue bakal bahas investasi yang cocok buat kalian sesuai dengan resiko yang bisa kalian toleransi. Investasi ini bakal gue bagi jadi 3 kategori. Yang pertama itu low risk, low return. Yang kedua medium risk, medium return. Dan yang terakhir itu ada high risk dan high return. Oke, lanjut ke instrumen pertama yang low risk, low return. Investasi ini cocok buat kalian yang duitnya udah banyak, atau buat orang yang kalau ngelihat rugi dikit aja nih udah panik, kayak turun 5%, dalam otaknya tuh langsung jual. Di tingkat ini rekomendasi buat kalian investasi itu ada deposito. Yang kedua ada reksadana pasar uang, dan yang terakhir ada emas. Notes aja buat kalian nih, emas ini bisa agak tricky ya, karena di tahun ini aja emas naik 34% dalam 1 tahun. Emas bisa berubah dari low risk, low return menjadi low risk dan high return. Next, ada investasi buat medium risk dan medium return. Investasi menengah ini direkomendasiin buat orang yang nggak butuh kenaikan yang terlalu tinggi, tapi nggak butuh juga kenaikan yang terlalu rendah. Dia cuma butuh investasi ini buat ngejaga nilai uang dia dari inflasi, dan dapatlah beberapa persen lebih tinggi dari inflasi. Buat di tingkat ini, instrumen yang bisa kalian beli yaitu reksadana obligasi. Yang kedua ada deposito bank digital. Dan yang ketiga ada surat berharga negara atau SBN. Beberapa dari kalian pasti ada yang mikir, kenapa deposito bank digital dimasukin ke medium risk, medium return? Gak digabung aja kayak sebelumnya di low risk dan low return? Karena bunga yang ditawarin sama bank digital ini lebih tinggi dibandingkan dengan bank biasa atau bank konvensional, di rentang 4-7%. Dan bahkan di beberapa bank kita bisa dapat 10% per tahun asal ngerti caranya. Dan perusahaan bank digital ini juga relatif baru berdiri, jadinya resiko untuk perusahaan paylit itu lebih besar. Makanya dia masuk ke medium risk, medium return. Oke, next and the last instrument, high risk, high return. Di tingkat ini minus 30-40% udah jadi hal yang biasa di investasi ini. Orang yang beli instrumen ini cenderung bakal di hold buat jangka panjang, atau di tradingin lah kalau dalam jangka pendek. Buat instrumennya itu ada saham dan kripto. Saham dan kripto ini kalau naik itu naik banget, kalau turun, turun banget. Sebagai contoh saham Nvidia dan token SLM. Lihat gambar ini. Naiknya gila banget kan? Oke, sekian aja video dari gue. Perlu diingat kalau pengen untung yang gede, pasti ada resiko yang gede juga mengikuti. Jadi, bijaklah dalam memilih instrumen investasi, dan tentukan dulu rencana kamu investasi buat beberapa tahun gitu loh. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Goodbye.